Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun Bapak Ibu berada. Kita masih terus sedang membangun sebuah topik pemahaman, pengertian, dan harapannya adalah ketika kita mengerti bukan hanya sampai di titik mengerti, tetapi kita bisa menghidupi kebenaran firman Tuhan. Karena masalah gereja, masalah orang percaya dari dulu sampai hari ini, selain kita memiliki musuh terbesar kita yaitu iblis yang selalu datang menyerang dengan tipuan-tipuannya. Kita tahu Adam dan Hawa jatuh karena tipuannya, dan iblis masih melakukan yang sama, memakai apa saja, memakai kondisi, memakai keindahan dunia, memakai kekerasan, intimidasi. Dia pakai apa saja, tujuannya cuma satu, karena dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup, dan hidup di dalam kelimpahan. Karena itu iblis adalah musuh kita, dan kita harus waspadai bahwa iblis sudah dikalahkan di atas kayu salib. Kita tidak boleh takut sama dia, tetapi kita juga tidak boleh anggap enteng karena tipuan-tipuannya. Dan dia masih bekerja terus menyerang gereja, menyerang kita semua dengan tipu dayanya. Masalah yang berikutnya yang kita hadapi adalah masalah kebodohan. Umatku binasa karena tidak mengerti firman Tuhan. Kita sudah baca dalam Matius 13 ayat 19 bahwa orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak mengerti, itulah yang mengakibatkan orang tidak bisa berbuah dalam hidupnya. Jangankan 130 pun nggak bisa. Kenapa? Karena ketidakmengertian, kebodohan. Umatku binasa karena tidak mengerti. Karena itu kita tahu dalam perjalanan Yesus berkali-kali kita menemukan bagaimana Yesus menyatakan, sudah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, tapi kok kamu nggak ngerti juga. Walaupun kita tahu memang bahwa orang yang nggak ngerti itu adalah ada tantangannya. Tanahnya di tepi jalan, tanahnya berbatu-batu, atau tanahnya berduri, itu menjadi penghalang untuk kita bisa mengerti. Satu hari kita tahu bahwa Yesus dalam perjalanannya bersama dengan murid-murid, dan ketika murid-murid menghadapi angin sakal yang cukup keras, dan mereka berteriak-teriak. Jadi kita lihat bahwa waktu itu Yesus bangun dan menegur mereka. Ya, berapa lama lagi aku harus bersama kamu? Sejak peristiwa roti itu Tuhan berharap waktu mereka melihat mujizat-mujizat, ya, Tuhan berharap mereka semakin mengenali Tuhan. Tapi jelas memang mujizat itu tidaklah sebuah jaminan untuk orang bisa mengerti dan memahami Tuhan, mengenal Tuhan. Bangsa Israel contohnya, ya, kita melihat 10 mujizat. Itulah bagi orang Mesir, tapi mujizat bagi orang Israel. Dan dalam perjalanan mereka menyeberangi Laut Kolsom, di dalam perjalanan di padang gurun, mereka melihat bagaimana mana turun, bagaimana daging dikasih, bagaimana air yang pahit berubah jadi manis, bagaimana mereka melihat tiang awan, tiang api, bagaimana mereka melihat Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tapi realitanya Alkitab berkata bahwa mereka nggak ada yang masuk ke tanah Kanaan karena mereka tidak percaya. Itu aneh sekali, karena hati mereka bodoh, bebal, tidak memahami. Dan ini persoalan terbesar kedua. Selain tipu daya iblis, persoalan terbesar keduanya adalah kebodohan, ketidakmengertian. Karena ada selaput-selaput, ada hal-hal yang menghalangi hidup kita. Jadi kita perlu bertumbuh, perlu memahami untuk kita bisa melihat bagaimana Tuhan nyata, real dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, di tempat bisnis, di gereja kita. Baru tantangan yang berikutnya adalah justru yang berikutnya, yang ketiga adalah pengetahuan, kepintaran. Orang-orang Farisi kita tahu seluk-beluk Alkitab. Ketika Yesus lahir, orang Majus datang, terjadi kegemparan. Dan raja bertanya, lalu mereka buka Alkitab dan mereka tahu, iya benar, begini. Dan ini persoalan yang besar juga yang ketiga yang dihadapi oleh kita orang percaya dan gereja Tuhan. Yang pertama tipu daya iblis, yang kedua kebodohan kita, yang ketiga adalah kepandaian kita. Artinya kita tahu tapi kita tidak tahu. Orang Farisi itu Yesus cukup kecam keras. Kita dengerin pengajarannya tapi kita jangan ikutin hidup orang-orang Farisi, para imam. Kalau kita baca Matius pasal 23 ayat 23, maksud saya di pasal itu sudah akan menemukan bagaimana Yesus mengecam betul-betul ya, hidup orang-orang Farisi. Kamu ini seperti kuburan,
luarnya bagus, dalamnya nggak bagus, mau mengajarkan ini dan itu. Jadi mereka tahu banyak, tapi pengetahuan mereka justru hanya sampai pada posisi jabatan, bukan fungsi. Mereka tidak berfungsi, tapi mereka menunjukkan ya, seolah-olah pengetahuan firman yang mereka tahu itu justru merusak ya iman, merusak pemahaman mereka, pengenalan mereka. Ya, mereka katanya memenangkan satu orang hanya untuk dijadikan seisi neraka, menghalangi orang untuk masuk surga. Kenapa? Karena merasa pintar, merasa hebat. Paulus kita tahu bahwa dia dididik dari kecil. Dia muridnya Gamaliel. Dia hukum Taurat tahu semua, tata cara Yahudi tahu semua. Tapi sudah kita lihat dia bertumbuh menjadi orang yang sombong. Karena itu kriterianya kalau kita semakin memahami, mengenal Tuhan, tahu firman Tuhan, saudara cek bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan tentang yang namanya tunduk, sikap hati. Kalau kita lihat Daud, jauh berbandingnya, beda sekali. Ketika dia dianiaya, dikejar-kejar sama Saul, dia punya kesempatan beberapa kali untuk membunuh Saul, tapi dia nggak menggunakan itu. Dia punya sikap hati yang benar. Ini kita melihat orang yang bukan hanya tahu Tuhan, karena berbeda orang mengenal Tuhan dengan orang tahu Tuhan. Beda sekali. Nah, ini yang bahaya, yang juga sedang terjadi dalam dunia gereja. Karena kita lihat ada banyak orang bisa ngomong ini dan itu, tahu segala macam, tapi mereka tidak semakin tunduk. Yang kedua, apakah mereka semakin taat? Ini ukurannya. Apakah mereka makin setia? Apakah mereka makin tekun? Hidupnya makin berubah. Pengetahuan bisa buat orang jadi sombong. Dan persoalan kita hari ini, teknologi memudahkan kita untuk banyak tahu. Nggak salah kita belajar, tapi yang perlu kita perhatikan, apakah kita semakin memiliki yang namanya pengenalan ya, kepada Tuhan. Apakah kita semakin taat? Karena itu hari-hari ke depan kita sedang belajar dari apa yang sedang kita bangun beberapa minggu ini tentang bagaimana kita menghidupi, membangun dan menghidupi nilai-nilai Kristus di dalam rumahnya. Karena ketika Tuhan ingin membangun rumah atau saudara ingin bangun rumah, pasti saudara ingin membangunnya sesuai dengan apa yang ada di hati saudara. Sama dengan Tuhan, ketika dia ingin membangun rumahnya, tentu dia punya kriteria tersendiri, dia punya kerinduan tersendiri, dan tentu berbeda dengan prinsip orang membangun rumah secara lahiriah. Karena pasti kalau manusia ya hal-hal lahiriah yang ditonjolkan, tapi Tuhan membangun dengan prinsip-prinsipnya. Nah, ini yang kita akan pelajari ke depan. Karena itu kalau saudara pelajari sepanjang sejarah Alkitab, ketika dia memerintahkan Nuh, maka ukurannya Tuhan yang beri. Ya, membangun bahtera, panjangnya sekian, lebarnya sekian, tingginya sekian. Ketika di kemah sembayang demikian juga. Dan itu seterusnya sampai pada masa gereja hari ini. Karena itu kita berdoa supaya hari-hari ke depan saudara bisa semakin diberkati Tuhan, diberi pemahaman, diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Kau berkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Roh Kudus terus pimpin dan tolong kami sebagai penolong kami yang sejati, yang diutus oleh Bapa, oleh Yesus Kristus. Biarlah Tuhan mengajari kami terus lewat Roh-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.